Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ibu Guru mau tanya nih, apakah anak-anak semuanya sudah sarapan pagi hari ini? Belum? Kenapa? Lain kali nggak boleh malas ya. Harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah biar anak-anak tidak lapar, tidak keroncongan perutnya, semangat dalam mengikuti pembelajaran ibu dan tidak hilang fokus dalam pembelajaran. Lain kali tidak boleh apa? Tidak boleh lupa sarapan. Oke, ibu mau tanya nih, hari ini siapa aja yang tidak masuk? Semuanya masuk? Wah, hebat-hebat sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, pimpin doa. Amin. Nah, Ibu Guru ingin bertanya nih, mata pelajaran kita hari ini apa ya? Bahasa Indonesia, benar. Lebih tepatnya kita akan belajar bagaimana cara dan langkah-langkah merawat hewan kesayangan dengan baik dan benar. Nah, Ibu Guru mau tanya nih, siapa aja yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Wah, banyak sekali ya. Apa aja nih jenisnya? Oh, ada yang kucing, ada yang kelinci, ada yang burung. Wah, oh ada burung hantu juga. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang cara merawat hewan kesayangan. Nanti Ibu Guru akan bertanya kepada anak-anak apa saja yang ada di dalam video tersebut. Disimak baik-baik ya. Nya pun susu. Si manis. Nah, dari video tersebut, Ibu Guru mau tanya, apakah Lina memberikan hewannya atau kucingnya itu makan? Berapa kali sehari? 2 kali sampai 3 kali sehari. Kemudian tadi kucingnya dikasih tempat tidur yang nyaman enggak? Dikasih kandang yang nyaman. Kemudian tadi apakah Lina memandikan kucingnya dengan baik? Memandikan kucingnya dengan baik. Nah, apa yang terjadi ketika Lina tidak mengurus kucingnya dengan baik? Sakit. Nah, itu akibatnya ketika kita tidak mengurus hewan peliharaan kita dengan baik. Setelah melihat video pembelajaran tadi, Ibu Guru akan sedikit menjelaskan tentang hewan kesayangan yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, Ibu mau mengetahui tahu informasi nih bahwa di Indonesia, di tempat kita ini berbagai jenis hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan yang dilindungi itu sangat berbagai macam. Nah, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia loh. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Dan ada yang tahu nggak apa saja hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia? Wah, banyak sekali ya ternyata. Nah, berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada yang bisa dipelihara dan ada juga yang tidak bisa dipelihara atau hewan-hewan yang khusus dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Anak-anak ada yang tahu apa saja hewan endemik yang ada di Lombok? Tidak ada? Ibu Guru akan sedikit menjabarkan beberapa hewan dan menunjukkan gambar hewan yang ada di Lombok. Nah, hewan khas Lombok atau provinsi kita yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki hewan-hewan khas yang tersebar di berbagai daerahnya. Salah satunya adalah di Pulau Lombok kita ini. Di Lombok terdapat hewan khas mulai dari celepuk rinjani, kijang, burung madu matahari, musang rinjani, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus sama-sama melindungi hewan khas yang dimiliki oleh daerah kita agar tetap terjaga kelestariannya dan tidak punah. Nah, anak-anak lihat ya, hewan-hewan khas Pulau Lombok. Ada yang tahu yang pertama itu apa?
Ya, benar, kijang. Kijang adalah hewan asli Indonesia yang berada banyak ditemukan di Lombok. Bahkan, kijang terdapat pada logo pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kijang juga dipercaya sebagai hewan tertua yang keberadaannya telah ada sejak 35 juta tahun yang lalu. Yang kedua, ada yang tahu tidak itu apa? Celepuk rinjani. Celepuk rinjani itu apa sih? Benar, burung hantu. Celepuk adalah burung hantu yang merupakan hewan yang biasa ditemui di mana saja. Tetapi Lombok memiliki satu burung hantu yang menjadi ciri khas daerah tersebut, yaitu celepuk rinjani. Seperti namanya, burung ini banyak ditemukan di sekitar Gunung Rinjani. Nah, jika burung hantu memiliki tubuh yang cenderung besar, maka celepuk rinjani adalah kebalikannya. Burung hantu ini memiliki bentuk yang kecil. Keunikan lain dari celepuk rinjani yaitu suaranya. Burung hantu atau celepuk rinjani biasanya mengeluarkan suara yang mirip dengan suara ayam. Yang ketiga apa itu? Benar, burung madu matahari. Kelihatannya seperti apa sih? Warna apa aja yang dimilikinya? Merah, kuning, dan hijau. Kemudian yang terakhir, musang rinjani. Sangat lucu ya. Nah, musang rinjani ini terdapat di Lombok. Nah, musang rinjani ini berada di sekitaran Gunung Rinjani. Hewan-hewan tadi merupakan hewan-hewan yang ada di Lombok. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah agar tetap terjaga kehidupannya serta habitatnya. Nah, kemudian Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana cara merawat hewan yang benar dan baik. Merawat hewan peliharaan. Nah, yang pertama, memberikan makanan dan minuman yang sehat. Pertama itu adalah menjaga makanan dan minumannya. Kenapa? Karena hewan juga harus dipastikan minuman dan makanannya agar tetap terjaga dan sesuai dengan makanan yang diperlukan. Tidak mungkin kucing kita berikan nasi, itu merupakan makanan pokok kita menjadi manusia. Nah, kalau hewan itu disesuaikan lagi dengan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi, oke? Nah, yang kedua itu menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihannya itu yang pertama, menjaga kebersihan tubuh atau badan dari hewan peliharaan kita. Tidak boleh kita membiarkan hewan kita kotor atau tidak pernah dimandikan ya. Anak-anak harus tetap dimandikan, oke? Nah, selanjutnya itu kebersihan dari tempat tidur atau kandangnya. Itu harus bersih ya dari berbagai kotoran, baik kotoran yang dikeluarkan oleh hewan itu sendiri maupun kotoran yang ada di sekitarnya. Oke, mengerti? Kemudian, memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita. Kenapa ya kira-kira kenapa kita harus memberikan kasih sayang? Karena hewan kita juga mau merasakan bagaimana disayang oleh pemiliknya, berinteraksi dengan baik, memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita agar lebih dekat. Selanjutnya itu memeriksa hewan peliharaan kita secara berkala atau teratur. Nah, anak-anak harus membawa hewan-hewan peliharaannya untuk sesekali ke dokter untuk mengecek apakah hewan kita atau hewan peliharaan kita itu benar-benar sehat atau tidak. Kemudian menjaga keamanan peliharaan kita. Punya kucing nih, nanti dihindari dari hewan-hewan yang lain yang mau menyakiti hewan kita atau orang-orang yang berniat jahat. Kemudian menyediakan tempat bermain dan tempat tinggal. Tentunya anak-anak harus memberikan tempat tinggal atau tempat seperti kandang atau tempat tidur untuk hewannya itu beristirahat. Kemudian yang terakhir itu adalah melindungi lingkungan dari hewan peliharaan kita itu agar tetap steril. Anak-anak mengerti? Mengerti nih, beneran. Nah, Ibu Guru akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk anak-anak kerjakan secara berkelompok ya.
Nah, Ibu Guru akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke? Nah, setelah itu anak-anak coba lihat nih LKPD yang telah Ibu berikan. Coba anak-anak perhatikan petunjuk pengerjaan dari LKPD yang telah Ibu berikan ya. Yang pertama, kerjakan harus bersama dengan teman kelompoknya ya, secara bekerja sama. Kemudian yang kedua itu, bacalah terlebih dahulu cerita kelinci kesayangan Dayu yang telah Ibu berikan tadi. Ada di sana sedikit cerita tentang bagaimana kelinci kesayangan dari Dayu. Kemudian anak-anak uraikan langkah-langkah serta hal-hal yang diperhatikan dalam memelihara kelinci yang telah didapatkan tadi dari cerita yang telah dibaca. Kemudian anak-anak jawab pada lembar yang telah Ibu Guru sediakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Baiklah, kalau gitu harus dikerjakan secara bersama-sama ya. Ibu Guru akan memantau anak-anak. Jika anak-anak kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah semua? Oke, Bu Guru akan memilih salah satu kelompok untuk maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Apakah benar jawaban dari teman kelompok 1? Benar? Oke, tepuk tangan ya untuk teman-teman dari kelompok 1. Oke, berarti dari tadi diskusi kita itu, apakah semua jawaban yang kalian berikan itu benar? Benar? Tepuk tangan dulu. Anak-anak sudah hebat dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Hari ini apa saja sih yang telah kita pelajari? Ada yang tahu? Benar, kita sudah mempelajari bagaimana cara-cara serta langkah-langkah dalam menjaga atau merawat hewan kesayangan kita. Apalagi nih kita pelajari tadi? Ya, benar, kita sudah mengenal berbagai hewan endemik yang ada di Lombok. Kemudian apa lagi? Benar, anak-anak sudah belajar cara yang tepat dan benar dalam menjaga hewan peliharaan dan cara melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau hewan khas dari Lombok. Oke, anak-anak sudah sangat pintar dan sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Apakah ada yang kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada? Apakah anak-anak senang belajar hari ini sama Ibu? Senang. Anak sudah benar-benar paham pembelajaran Ibu yang Ibu berikan hari ini? Paham? Nah, Ibu Guru ingin memberikan anak-anak tugas secara mandiri, tidak boleh mencontek satu sama lain untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak dalam pembelajaran Ibu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Kumpulkan ke Ibu ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat ya dalam pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.